Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayu Munawar Aziz. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu keterampilan klinik dasar berupa komunikasi, yaitu breaking bad news. Apa itu breaking bad news? Breaking bad news adalah menyampaikan berita buruk terkait masalah kesehatan kepada pasien. Breaking bad news harus dilakukan oleh seorang dokter secara profesional dan juga menjunjung tinggi etika profesi kedokteran. Dalam menyampaikan berita buruk kepada pasien atau breaking bad news, ada 6 langkah yang harus diperhatikan oleh dokter. 6 langkah tersebut adalah spikes. S for setting and listening skill, P for patient perception, I for invite patient to share information, K for knowledge transmission, E for explore emotion and empathize, and S for summarize and strategize. Dalam tahapan setting, dokter harus mempersiapkan diri. Yang perlu dipersiapkan adalah mental dokter terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, dan juga kewajiban dokter adalah menjaga privasi pasien dan jika diperlukan melibatkan pendamping pasien. Patient perception, sebelum menyampaikan kabar buruk, hendaknya dokter mengetahui persepsi pasien terhadap kondisi medis dirinya sendiri, harapan terhadap hasil medikasi, dan tujuan mengetahui kedua aspek tersebut bukan semata-mata untuk mengubah persepsi pasien agar sesuai dengan kenyataan, melainkan sebagai jalan untuk menilai kesenjangan antara persepsi dan harapan pasien dengan kenyataan, sebagai pertimbangan penyampaian kabar buruk agar tidak terlalu membuat pasien terguncang. Kemudian, invitation to share information. Dokter akan menanyakan apakah pasien ingin mengetahui perkembangan mengenai keadaannya atau tidak. Kemudian, apabila pasien menyatakan ingin tahu perkembangan mengenai keadaannya, tanyakan sejauh mana ia ingin ketahui secara umum atau bahkan mendetail. Untuk knowledge transmission, sebelum menyampaikan kabar buruk, lakukan warning shot sebagai pembukaan, yaitu mengatakan pada pasien bahwa ada kabar buruk yang akan disampaikan. Untuk explore emotion and empathize, dokter harus mengamati selalu ekspresi dan emosi pasien serta apa yang menjadi dasar perubahan emosi pasien. Kemudian ada summarize and strategize. Di akhir percakapan, dokter akan melakukan review kembali secara keseluruhan, menyimpulkan kabar buruk, menyimpulkan tanggapan, memberikan pasien bertanya, memberikan feedback, dan semua percakapan pasien dan dokter terdokumentasi dalam rekam medis. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dokter pada saat melakukan breaking bad news, dari aspek nonverbal dan juga aspek verbal. Aspek nonverbal meliputi duduk dengan sopan dan tegak, berwajah ramah, melakukan kontak mata dengan pasien, berbicara dengan santun, dan menjunjung tinggi empati. Untuk aspek verbal yang harus diperhatikan adalah intonasi yang sesuai, artikulasi yang jelas, dan volume suara yang sesuai. Dalam menyampaikan kabar buruk kepada pasien, dokter sebaiknya menggunakan bahasa awam dan menghindari istilah medis. Kemudian, dalam menyampaikan informasi kepada pasien sedikit demi sedikit. Kemudian, dalam menyampaikan menggunakan intonasi yang jelas, namun dengan nada yang lembut. Kemudian di akhir, dokter menyimpulkan kabar buruk yang disampaikan kepada pasien dan memberikan pasien kesempatan bertanya. Bagaimana cara mempraktekkan breaking bad news kepada pasien? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kasih. Iya, silakan duduk. Dengan Ibu Novi ya, betul ya. Ini kunjungan kedua ya, Bu. Nggih. Terakhir kita ketemu minggu lalu ya. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, dokter. Kita masih tetap kayak kemarin. Kayak kemarin bagaimana kondisinya dengan keluhannya bagaimana, Bu? Masih sakit, dokter. Apalagi di lukanya.
sakit, terus juga kemeng gitu loh dokter. Kemeng ya. Iya. Kemarin benjolannya di payudara sebelah Iya. kiri. Iya. Kemengnya di mana Ibu? Di ini sampai menjalar ke bahu kadang, terus sampai di ini di bagian lukanya juga kadang jarum keras gitu dokter. Kemengnya lebih kemeng daripada yang minggu lalu. Iya, kok tambah ke sini tambah ini ya dokter. Tambah apa? Tambah parah. Parah, tambah kemeng soalnya. Jadi menurut Bu Novi ini tambah parah. Iya, tambah begitu sakit ya. gitu. Tambah sakit. Pasti tidak nyaman ya Bu ya. Iya. Jadi hari ini jadwalnya adalah menyampaikan hasil pemeriksaan kita ya Bu ya. Minggu lalu saya beri pengantar untuk pemeriksaan sel-selnya ya. Ya. Sebelum saya menyampaikan hasil pemeriksaan kita, apakah Ibu Novi sebelumnya sudah mencari informasi mengenai keluhan Ibu Novi Bu? Sudah sih dokter sebenarnya. Dan Terus kok apa yang didapat Ibu Novi? iya, keluhannya ya saya cari-cari, saya tambah takut ya dokter ya. Takut. Ya, Mencari di mana Ibu? Di YouTube ya, katanya orang-orang itu juga tambah takut saya dokter. Yang Ibu dapatkan informasinya berupa apa? Ya katanya kalau sakit kayak gitu itu bahaya gitu, nanti dioperasi gitu, nanti terus ke kanker gitu. Saya malah malah ketakutan. Ya apa benar sampai ke situ gitu. Ya, jadi informasi yang sudah Ibu dapatkan, Ya. katanya itu ya Bu ya, kanker gitu ya, dan Ya. harus operasi begitu ya. Pasti khawatir ya setelah membaca, bertanya. Saya paham pasti Ibu takut, pasti Ibu khawatir ya. Jadi ini hasil pemeriksaannya sudah saya baca dan saya sesuaikan dengan hasil pemeriksaan minggu lalu. Namun sebelumnya, apakah Ibu sudah siap mendengarkan informasi dari saya, Bu? Ya apalagi ya dokter, ya wes. Ya saya sudah harus nerima Ya. apapun kondisinya. Oh, baik. Informasi yang akan saya sampaikan nanti, ini informasi berupa informasi yang bukan kabar gembira. Artinya informasi yang mungkin kurang menyenangkan bagi Ibu Novi. Ya. Apakah Ibu Novi ingin mendengarkan informasi saat ini atau mau menunggu anggota keluarga lain untuk mendampingi Ibu Novi? Tidak, sudah dokter, sudah tidak apa-apa. Dokter dari dokter saja. Saya tidak perlu didampingi juga, tidak apa-apa. Sudah siap ya Ibu ya, siap, didengar dokter. sendiri. Jadi Ya. tidak perlu menunggu pendamping ya Bu ya. Baik. Jadi minggu lalu saya sudah menggali informasi ya Bu ya. Ya. Menggali informasi, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Novi. Kemudian saya lakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Novi, dan kemudian saya lakukan pemeriksaan penunjang ya. Kemarin dilakukan pemeriksaan untuk melihat sel-selnya yang ada di payudara kiri Ibu. Iya dokter. Ya, ini berdasarkan pemeriksaan jaringan ya. Ini memang didapatkan sel-sel yang tumbuh berlebihan pada jaringan payudara Ibu. Ya, sel-sel ini terindikasi sebagai sel-sel yang mengarah ke keganasan. Keganasan itu kanker Ibu. Sebentar dokter, sebentar. Maksudnya ya bagaimana dokter? Maksudnya adalah bisa disimpulkan bahwa keluhan di payudara kiri Ibu ini adalah kanker payudara dengan stadium 3B. Kanker payudara. Kanker payudara stadium 3B Ibu. Terus bagaimana itu dokter? Maksudnya dokter? Kanker payudara 3B apa? Ya apa ya Bagaimana, dokter? Ibu? Kanker payudara. Ya, kanker payudara. Jadi ada pertumbuhan sel-sel yang tidak biasa pada jaringan payudara Ibu sebelah kiri. Ya, sel-sel ini tumbuh secara berlebihan. Berarti saya bisa sembuh kan dokter? Kami secara medis tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Kesembuhan itu datangnya dari kuasa Tuhan.
Namun yang jelas kami menjanjikan proses-proses pengobatan yang harus Ibu Novi lalui. Jadi nanti kita akan rencanakan pengobatan dan juga evaluasi lanjutan. Kalau boleh tahu apa aja dokter pengobatannya? Untuk kanker payudara stadium 3B ini, rencana yang akan dilakukan kepada Ibu Novi adalah merujuk ke spesialis bedah. Jadi nanti akan saya beri rujukan ke poli bedah untuk diperiksa kembali oleh spesialis bedah dan direncanakan terapinya, begitu. Itu langsung operasi berarti saya ya dokter? Oh enggak, jadi untuk rencana pengobatannya yang dilalui untuk kasus seperti ini, Ibu Novi akan diberikan kemoterapi Bu sebanyak 6 kali ya. Baru kemudian dicek dulu responnya, respon kemoterapinya. Jika responnya baik, maka akan dilanjutkan dengan pembedahan pengangkatan payudara. Terus sembuh itu setelah itu? Setelah itu ada evaluasi lagi. Jadi setelah operasi nanti Ibu akan dievaluasi lagi sel-selnya, ya, pemeriksaan ulang sel-selnya, patologinya bagaimana. Kalau memang masih diperlukan kemoterapi, ya memungkinkan untuk mendapatkan kemoterapi lagi setelah pembedahan. Untuk kesembuhan sebagai manusia, kita berusaha, yang menentukan kesembuhan pasti itu adalah Tuhan. Namun secara medis kami bisa menjanjikan tadi tahapan-tahapan proses-proses pengobatan untuk Ibu Novi gitu. Pokoknya saya mau sembuh dokter. Apapun sudah, pokoknya saya mau sembuh, saya mau operasi, saya mau kemoterapi. Ya. Baik Ibu. Iya dokter. Jadi nanti saya akan rujuk Ibu ke poli bedah ya, untuk dievaluasi lanjutan, untuk rencana tindakan atau gambaran yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Untuk sementara sudah itu cukup dokter, karena sudah tahu ya sudah, saya menjalani prosesnya aja. Baik, dalam menjalankan prosesnya sebaiknya Ibu adalah sabar, ya bersabar dalam menjalankan tahapan-tahapan yang akan direncanakan. Ya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu, kemarin kan keluhannya di payudara kiri, ada benjolan, ada sedikit luka ya, kemudian ada nyeri kemang juga ya Bu ya? Kemang, ya. Nah ini sudah dipastikan dari serangkaian pemeriksaan kita memang mengarahnya ke keganasan, yaitu kanker payudara. Rencana yang akan saya lakukan untuk Ibu, saya rujuk ya, kemudian tadi kemungkinan ada kemo dulu sebelum pengangkatan. Baru dilakukan pembedahan, dan setelah pembedahan nanti dievaluasi lagi. Ada kemungkinan dilakukan kemoterapi lagi. Begitu Ibu. Ya, sabar. Saya yakin ini memang sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Ibu. Tapi proses-proses yang kita rencanakan mohon diikuti dengan sabar. Ya dokter, terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang Breaking Bad News. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.